Halo semua, dengan saya Akbar Ramadana. Saya Rehan Sabian, dan kita akan membahas mengenai metode XP atau Extreme Programming. Check it out. Extreme Programming atau XP merupakan salah satu metode pengembangan software yang berbasis Agile. Agile sendiri adalah prinsip pengembangan software yang mengutamakan adaptasi terhadap perubahan, mementingkan fungsionalitas aplikasi dibanding dokumentasi, dan prinsip-prinsip Agile lainnya. Menurut Ken Beck, XP adalah metodologi yang cocok dipakai untuk tim kecil hingga medium, yang dimana XP ini cocok untuk proyek yang membutuhkan perubahan yang cepat. XP akan mendorong developer untuk mengestimasi secara akurat berapa banyak pekerjaan yang dapat mereka kerjakan. Hal pertama untuk mengaplikasikan Extreme Programming adalah memahami berbagai nilai utama yang harus dijalankan dalam menggunakan metode ini. Hal tersebut karena nilai-nilai mendasar pada setiap tahapan atau langkah dalam metode XP ini. Yang pertama adalah komunikasi. XP memfokuskan pada hubungan komunikasi yang baik antar anggota tim. Para anggota tim harus membangun rasa saling pengertian, berbagi pengetahuan, serta keterampilan dalam mengembangkan sebuah software. Yang kedua adalah courage atau keberanian. Anggota tim dan pertanggungjawaban pengembangan software harus selalu memiliki keyakinan dalam melakukan tugasnya. Integrasi harus dijaga bahkan dalam kondisi tertekan. Ketiga, simplicity atau kesederhanaan. Lakukan segalanya dengan sederhana. Hal ini merupakan salah satu nilai utama XP, yaitu menggunakan metode yang pendek dan simpel. Misalnya, jangan terlalu rumit dalam membuat desain. Terakhir, feedback atau umpan balik. Selalu berikan feedback kepada sesama anggota tim maupun pihak-pihak lain yang terlibat dalam pengembangan software. Utarakan selalu pikiran kita dan diskusikan berbagai kesalahan yang muncul selama proses pengembangan. Ada 4 kerangka kegiatan dalam tahapan pelaksanaan Extreme Programming. Pertama, planning. Planning ini dimulai dengan mengumpulkan berbagai requirement atau kebutuhan dari perangkat software yang akan dikembangkan. Hal ini dilakukan agar anggota tim nantinya memiliki konteks untuk memahami bisnis software dan untuk mendapatkan pandangan umum terhadap output dan fungsi utama dari software yang sedang mereka kembangkan. Kedua, desain. Proses desain pada metodologi XP mengikuti prinsip KISS atau Keep It Simple. Desain yang sederhana selalu dipilih dibandingkan dengan desain yang kompleks. Hal ini karena XP menerapkan penggunaan Class Responsibility Card sebagai mekanisme yang efektif untuk memikirkan mengenai software dalam konteks berorientasi objek. Ketiga, coding. Setelah proses desain, kemudian kita akan masuk ke tahapan coding. Tim XP tidak akan langsung masuk atau tidak akan langsung terjun ke tahapan coding karena mereka akan mengembangkan dulu serangkaian tes yang akan dijalankan pada setiap story yang dibuat sebelumnya. Terakhir, feedback atau umpan balik. Selalu berikan feedback kepada sesama anggota tim maupun pihak-pihak lain yang terlibat dalam pengembangan software. Utarakan selalu pikiran kita dan diskusikan berbagai kesalahan yang muncul selama proses pengembangan. Kita bahas kelebihan XP dulu. Yang pertama, karena mengutamakan kesederhanaan, maka metodologi ini akan membangun komunikasi yang lebih lancar, serta menyederhanakan penjelasan yang dibutuhkan saat proses developing. Kedua, setiap feedback akan langsung ditanggapi dengan testing, sehingga tidak akan terjadi pembengkakan tenaga, biaya, dan waktu yang terbuang percuma karena kesalahan penangkapan feedback dari klien. Kekurangan, developer harus selalu siap dengan perubahan, karena XP merupakan metodologi yang harus selalu siap menerima perubahan, termasuk perubahan yang tiba-tiba di waktu yang terbatas. Selanjutnya, tidak dapat membuat kode yang detail dari awal. Kenapa? Karena prinsip simplicity yang dianut oleh metode XP ini. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.